Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Mimbar Tube dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 11 Mei 2021 atau bertepatan dengan 29 Ramadan 1442 Hijriah. Kita berada di penghujung bulan yang mulia, bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah, bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh umat Islam ya, karena Ramadan itu bulan yang istimewa bagi umat Islam. Dan semoga dengan berlalunya Ramadan kita tetap dalam keadaan takwa, di mana seperti diperintahkan Allah ya, bahwa puasa itu adalah ujung-ujungnya atau goalnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertama saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita ya, berduka atas wafatnya Kiai Haji Tengku Zulkarnain ya, salah satu ulama yang lantang dalam kebenaran, yang juga mantan Wasekjen MUI, yang juga beliau itu ketua Komisi Fatwa kalau nggak salah di Matlaul Anwar. Beliau wafat kemarin malam ya, kemarin pas maghrib di malam tanggal 29 Ramadan di Pekanbaru karena COVID-19. Insya Allah beliau syahid, dan tadi beredar fotonya beliau tersenyum ketika wafat. Kali ini saya akan mengomentari tentang pernyataan Gus Miftah ya, Gus Miftah ya, yang kemarin heboh ya. Ini bukan masalah saya akan mengoreksi dan sebagainya, tapi hanya mengomentari perkataannya ya, setelah kemarin sebelumnya beliau hadir di acara pengesahan gereja ya, Gereja Bethel Indonesia di Jakarta, dan kemudian melakukan pembacaan puisi kebangsaan. Setelah itu banyak kritikan, setelah banyak kritikan dan sebagainya, termasuk dari Kiai Haji Najih Maimun, dan semuanya mengkritik, termasuk kemudian video lamanya Habib Syekh ya, Habib Syekh Assegaf itu kemudian bilang bahwa orang NU yang ceramah di gereja dan sebagainya itu sesat dan sebagainya. Kemudian Gus Miftah kemudian melakukan klarifikasi dengan kemudian membacakan kitab Al-Mausu'ah Al-Kuwaitiyah, yang kemudian beliau ada kesalahan ya. Sebenarnya kesalahan itu kesalahan yang manusiawi, bahkan orang yang pandai baca kitab pun terkadang bisa terpeleset dan sebagainya. Kita nggak akan mengomentari masalah itu karena memang sudah banyak yang mengomentari yang lebih ahli dan sebagainya. Tapi adalah setelah itu, setelah sehari kemudian, Sekjen PDI Perjuangan yakni Hasto Kristianto mengundang buka bersama ya, buka bersama sekjen-sekjen partai koalisi Indonesia Maju ya. Yakni waktu itu hadir Hasto sendiri, kemudian ada Zuhairi Misrawi, kemudian Ketua Bamusi Hamkahak, termasuk juga Arwani Tomafi, Sekjen P3, kemudian Sekretaris Dewan Penasehat PSI Raja Juli Antoni, kemudian juga termasuk Arsul Sani yang mantan sekjennya P3, termasuk juga sekjen PKB Arfian Syah Nur, kemudian juga hadir pula banyaklah disitu, pokoknya sekjen-sekjen yang termasuk sekjen PKPI, sekjen Perindo juga Ahmad Rafiq hadir di pertemuan buka bersama ya, koalisi. Tapi aneh juga ya, sekjen Golkar, sekjen Nasdem itu nggak diundang. Itu juga agak aneh juga ya, kenapa mereka nggak diundang. Bisa dikatakan yang diundang itu partai-partai yang ya secara suara itu nggak terlalu tinggi ya di parlemen sana. Itu diundang membahas apa, entah apakah membahas tentang rencana TPUA yang menggugat Presiden dan juga DPR yang sidang perdananya kemarin hari Senin, yang kemudian ternyata Presiden tidak hadir, kemudian KSP bukannya hadir, kemudian malah menunjuk settek 4 orang, dan kemudian dari tim TPUA sendiri mengatakan bahwa Pak Presiden tidak hadir dan sebagainya, dan surat kuasa pun tidak ada. Akhirnya yang mau kita komentari adalah komentar Gus Miftah bahwa orang Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang berideologi khilafah adalah berbahaya ya, menipu dan berbahaya. La haula wala quwata illa billah. Gus Miftah, mohon maaf ya, Anda itu mbok yo ketika buruk muka, cermin jangan dibelah gitu. Ketika Anda kemudian salah dalam membaca kitab, kemudian dikoreksi orang-orang, kemudian
termasuk dikritik Gus Najjar dan sebagainya, kemudian Anda menuduh yang bukan-bukan terhadap orang-orang. Dan yang lucu lagi, ideologi khilafah, yang nggak ada lah ideologi khilafah. Dan itu pun juga kemudian oleh Pak Joko Edi Abdurrahman, mantan anggota DPR dan juga mantan lembaga hukumnya NU, atau lembaga hukumnya NU, Pak yang biasa disebut Pak Joker ya, Joko Edi Abdurrahman, itu mengatakannya lucu bahwa ya, khilafah itu bukan ideologi, khilafah itu sistem pemerintahan itu. Kemudian memfitnah orang yang ya intinya para pejuang khilafah lah, orang yang memperjuangkan khilafah Islam ya, yang merupakan salah satu sistem pemerintahan dalam Islam. Memang itu pemerintahan dalam Islam dia khilafah. Kemudian berbahaya dan menipu. Kenapa Anda tidak bilang tuh di depan partai-partai, ya terutama PDIP, bahwa korupsilah yang sangat berbahaya dan merugikan rakyat? Kenapa Anda di depan pas tuh sekjen PDIP, juga termasuk ketua Bamusli Hamkahak dan juga Zuhairi Misrawi dan juga partai-partai lainnya, apalagi juga ada Arwani Tomafi dan juga ada sekjen PKB juga di situ, kenapa nggak bilang bahwa yang berbahaya itu korupsi? Tunjuk tuh hidung PDIP yang kadernya terlibat korupsi bansos, Juliari Peter Batubara. Gila nggak? Korupsi bansos di masa pandemi ya, ketika rakyat semuanya kelaparan, kesusahan, dia korupsi. Kenapa Gus Miftah? Jadi yang seperti itulah, jangan buruk muka cermin dibelah. Ini namanya kurang ajar, memfitnah ya, fitnah. Tapi kenapa Anda di depan orang-orang itu, para partai-partai yang indeks korupsinya itu tinggi, bahkan PDIP, data KPK ini ya, gila. Salah satu partai dengan indeks korupsi tertinggi, bahkan kader-kadernya pun banyak tertangkap. Bahkan salah satu kadernya, Harun Masiku, yang sudah buron ya lebih dari 1 tahun, entah kemana sekarang, apakah dia mati atau bersembunyi atau operasi muka, lo nggak tahu. Kenapa Anda tidak menunjuk hidung mereka bahwa yang berbahaya dan menipu itulah partai-partai yang korup, yang merugikan rakyat, mencuri uang negara, merampok uang negara, dan juga memanipulasi. Tapi Allah tidak tidur. Allah langsung membalas ya, ketika Anda mengucapkan orang yang memperjuangkan khilafah itu berbahaya dan menipu, langsung dibalas ya. OTT KPK yang kemarin terjadi, kemudian menjaring Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat. Langsung kan dia mana? Dia jelas anggota Banser, kemudian juga kader PDIP dan kader PKB. Walau kemudian setelah itu Banser tidak mengakui, kemudian PKB juga tidak mengakui, dan PDIP pun tidak mengakui. Padahal mereka yang mengusung si Novi Rahman tadi kemudian terpilih jadi Bupati Nganjuk. Aneh sekali ya. La haula wala quwwata. Allah itu tidak tidur. Jadi jangan sampai Anda itu memfitnah. Langsung dibales. Wow. Padahal 8 bulan yang lalu, di bulan September tahun 2020, di Generasi Muda NU atau Brigade NU di Facebook atau di apa, itu menulis ya di statusnya inspirasi pagi dari seorang anggota Banser ya. Nama beliau adalah Novi Rahman Hidayat, usianya masih muda, beliau itu orang kaya raya, punya 36 perusahaan, punya 40.000 karyawan, hartanya banyak, bahkan bilang bahwa jadi wajar kalau gaji sebagai bupati tidak diambil dan sebagainya. Ya, tapi ya 8 bulan kemudian terjadilah OTT KPK ini. Allah alam sih, saya juga heran itu. Kalau memang beliau sudah kaya kok sampai, ya nanti kita bahas di video selanjutnya. Intinya Gus, jangan Anda memfitnah khilafah, karena khilafah itu ajaran Islam dan merupakan sistem kepemimpinan dalam Islam, sistem pemerintahan dalam Islam. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.